mengharapkan Prabowo menyelesaikan masalah, dan ternyata Prabowo pun belum bertindak setegas yang kita harapkan. Misalnya dia mengatakan minimal gitu ya, saya perintahkan kepada Kapolri untuk memberhentikan Komandan Brimob terlebih dahulu sebagai bentuk akuntabilitas, soal salah dan tidak nanti kita akan lihat lagi. Atau bahkan saya menonaktifkan Kapolri dan lain sebagainya, langkah-langkah yang radikal. Tapi langkah-langkahnya justru ketika dia mengatakan belasungkawa terhadap Afan Kurniawan misalnya, dia bicara tentang negara kita akan bla 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 begini. Geng Solo ini ya memang selalu mengambil angle memancing di air keruh. Selalu politik pencitraannya tinggi sekali. Jadi instead of dia mau menyelesaikan masalah, yang diambil adalah angle-angle di mana dia bisa terdongkrak popularitasnya di mata rakyat kecil. Jahat itu sebenarnya. Ya kan, kalau di mata kita udah paham cara-cara seperti itu. Peristiwa, tapi kan yang paling pasti itu hasil dari akumulasi 10 tahun praktek kekuasaan Jokowi. Nah, itu kemudian menimbulkan ledakan kuat. Tumpukan ketidakadilan, peristiwa di Rempang, pengambilan hak-hak rakyat tanah, masalah ijazah palsu, masalah korupsi di mana-mana, partai politik dilumpuhkan, LSM dikriminalkan, ulama-ulama. Ini kan akumulasi kan? Akumulasi itu. Jadi kalau cerita ada operasi pertarungan antara kelompok ini kelompok itu, yang saya lihat bukan hanya Prabowo itu sendirian, tapi malah orang yang seharusnya ada di dekat dia dan membantu dia selaku wakil dia, itu malah menunjukkan kalau menurut saya ketidakkompakan atau justru malah ya mungkin saya terlalu jauh mengatakan perlawanan. Tapi begini, jelas betul ya, meskipun saya hanya melihatnya melalui berita karena barusan saya datang dari Jogja. Artinya ketika kemarin malam itu Pak Prabowo itu mengumpulkan para ketua partai, itu dia tidak didampingi oleh si Wapres itu. Itu masalah. Itu masalah, itu sangat masalah. Kerusuhan demo akhir Agustus lalu menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan fasilitas publik, bahkan aksi penjarahan di sejumlah lokasi. Warga bingung, aparat kewalahan, dan rasa aman seakan lenyap seketika. Namun di balik itu semua ada pola unik. Kerusuhan ini bukan semata-mata lahir dari gerakan rakyat yang spontan. Momentum ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang melihat kesempatan untuk melancarkan kepentingan politik dan pribadi mereka. Ada agenda terselubung, menghindari jeratan hukum, memanfaatkan keresahan publik, dan menebar narasi fitnah untuk menyerang reputasi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Salah satu isu yang mereka angkat adalah tuduhan keji ijazah palsu Jokowi yang bertepatan dengan hampir ditetapkannya tersangka para penebar fitnah tersebut. Narasi ini pun sengaja dibentuk, disebarkan, dan diperkuat agar publik percaya seolah-olah Jokowi menjadi dalang di balik kerusuhan demo. Bahkan dituduh berupaya menggulingkan pemerintahan demi kepentingan pribadi putra beliau yang juga wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Mari kita bongkar bagaimana musuh-musuh Jokowi mencoba menyerang dengan tuduhan ijazah palsu dan bagaimana pola framing jahat ini beroperasi di balik layar. Demo ini forward ya, untuk apa gitu ya? Kalau memang untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo, apa iya sudah saatnya? Itu tumpangannya Mas kalau saya lihat. Ya makanya. Numpangannya di situ. Apa iya sudah saatnya? Misalnya gini, kita bicara tentang konstelasi politik. Kata pengamat tuh ini sedang main catur nih sebenarnya antara Prabowo dan Jokowi. Ya, setuju. Siapa memajukan siapa itu soal main catur saja. Nah sekarang apa sudah saatnya kelompok ini mau melakukan perang terbuka? Kalau yang kemarin diam-diam. Sampai sejauh begitu Bang ya? Iya, setuju. Jadi kalau misalnya perang terbuka paling gampang dari sisi mekanisme ketatanegaraan, ya kalau Prabowo jatuh yang naik kan wakil presiden. Nah, itu satu hal yang mungkin kecelakaan di luar yang diprediksikan oleh kepolisian, yaitu tragedi meninggalnya Mas Afan Kurniawan tanggal 28 itu. Itu yang kemudian berbelok ke situ, dan disitulah di tengah-tengah itu, kalau saya nilainya, ada tumpangan yang disampaikan Mas Refli tadi. Roy Suryo, Refli Harun, dan
Faisal Assegaf melontarkan tuduhan yang sangat nekat, tetapi konyol dan terlalu spekulatif. Geng Solo alias Jokowi disebut-sebut oleh mereka sebagai dalang di balik kerusuhan demo 25 Agustus 2025 lalu. Motifnya, menurut mereka, jika Prabowo lengser, Gibran siap naik untuk menggantikan sebagai presiden. Di mata mereka ada skema licik mengadu domba Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil, menyiapkan panggung bagi anak Jokowi untuk naik ke pucuk kekuasaan. Roy, Refli, dan Faisal bahkan mengaitkan kerusuhan demo dengan agenda tersembunyi. Narasi ini dimaksudkan untuk membingkai Jokowi sebagai pihak yang ingin menciptakan chaos demi kepentingan pribadi. Mereka memutarbalikkan fakta, menuduh alur politik seolah sudah diatur rapi. Padahal semua itu penuh dengan spekulasi dan asumsi liar tanpa bukti valid. Tadi kan dibilang 10 tahun ya pada pemerintahan Jokowi. Kemudian tentu ada akumulasi kan, kemarahan terus-menerus. Nah, tetapi kan akumulasi kemarahan tersebut tidak bisa ditujukan lagi kepada Jokowi karena dia bukan yang berkuasa. Ya. Tapi orang masih segan untuk menunjukkannya pada Prabowo karena orang masih wait and see. Bukannya tidak mungkin ya kalau ini naik terus dan kalau penanganannya masih sporadis seperti sekarang pasti akan naik, dan naik itu akan menimbulkan eskalasi yang lebih meningkat, dan eskalasi yang meningkat menurut saya itu justru plus minusnya ada. Plusnya adalah mempercepat Pak Prabowo itu juga segera sadar dan mengambil langkah. Nah, orang itu kan lagi marah juga. Nah, bisa nggak kemudian kita lakukan preemptive attack sebelum kita di attack, karena nanti kapan itu kan hanya soal waktu saja. Ya. Kalau misalnya masyarakat yang sudah marah ini tidak percaya lagi sama Prabowo, maka kan jebol. Tapi kemarahan itu tidak pada Prabowo-nya, karena kan yang 10 tahun kesininya. Ya. Nah, karena itu dia kemudian berusaha membelokkan isu bahwa akhirnya daripada diserang duluan lebih baik menyerang duluan. Nah, menyerang duluan itu tentu barangkali untuk membusukkan pemerintahan Prabowo yang dianggap tidak mampu. Bahwa akhirnya daripada diserang duluan lebih baik menyerang duluan. Nah, menyerang duluan itu tentu barangkali untuk membusukkan pemerintahan Prabowo yang dianggap tidak mampu. Memberikan pesan kuat kepada pemerintahan hari ini, awas, kalau Anda macam-macam, kami bisa punya lebih kekuatan yang dahsyat, bisa digerakkan dahsyat untuk menumbangkan Anda. Nah, setelah mendengar tuduhan liar dari Refli, Roy, dan Faisal, mari kita simak perspektif mantan agen BIN Sri Rajasa. Sri Rajasa diketahui sejauh ini berada di garis yang sama dengan kubu Roy Suryo dalam menyerang Jokowi lewat isu ijazah palsu. Dan kritikannya sering memperkuat narasi pihak oposisi. Namun ketika menelaah demo ini, Sri Rajasa menekankan bahwa kerusuhan bukan murni gerakan rakyat. Ada aktor-aktor politik yang memanfaatkan momentum agar bisa lolos dari jerat hukum, terutama mereka yang terlibat fitnah ijazah palsu Jokowi dan kasus-kasus lama yang belum selesai. Karena polisi juga dikendalikan oleh satu kekuatan, makanya polisi menggunakan standar ganda, gitu loh. Di satu sisi dia represif, tapi di sisi lain dia membiarkan agar situasi ini chaos. Dia represif juga agar chaos. Kemudian terjadi pembakaran oleh aksi massa, ini juga dalam rangka menuju ke chaos, gitu loh, Pak. Kalau begitu pengendalinya adalah geng Solo lah kan? Iya, betul. Karena kita lihat, pada saat demo ini dibegal, kan kita lihat siapa yang bermain. Di sana ada YouTuber Nusantara, di sana ada Cokro TV, di sana ada Laskar Cinta Jokowi. Bahkan sebelum kejadian ini mereka sudah mempropagandakan untuk demo. Menurutnya, kerusuhan demo 25 Agustus lalu di Jakarta bukanlah gerakan rakyat murni,
Menurutnya pelaku, pengaman, dan pendana berada di bawah satu kendali sehingga kerusuhan ini terstruktur dan bukan spontan. Ia menyebut nama Riza Khalid sebagai penyandang dana, sementara geng Solo yakni Jokowi menjadi pengendali utama memanfaatkan momentum untuk kepentingan politik dan dendam lama. Sri Rajasa menyoroti bagaimana narasi demo diubah dari tuntutan menahan Jokowi dan memakzulkan Gibran menjadi isu pembubaran DPR. Ia menilai ini adalah bentuk pembajakan demo untuk melayani kepentingan pihak tertentu. Aparat juga dianggap olehnya memberi ruang agar kerusuhan terjadi, termasuk membuka keterlibatan tentara dalam pengamanan yang biasanya tidak lazim. Rasanya kita juga nggak perlu takut lah untuk menyatakan bahwa siapa di belakang aksi demo ini. Gitu loh. Apa bukti yang bisa mempertautkan Riza Khalid yang dendam dan merasa dikecewakan Prabowo, kemudian berjalin kelindan dengan kekuatan geng Solo? Kita kan tahu Pak, jadi bahwa persoalan kasus korupsi Pertamina itu korupsi kebijakan Pak, yang dibiarkan sekian lama ya kan, di mana godfather-nya adalah Riza Khalid, ya. Dan tentunya tidak lepas dari kepemimpinan Jokowi pada saat itu. Kemudian di situ juga ada Erick Thohir gitu Pak ya. Nah, ini kan sebuah kecemasan bersama nih ketika Prabowo udah mulai mengusik ya kan kepentingan mereka. Ya. Tentunya sekarang ini Riza Khalid juga berkepentingan Pak gitu. Dan juga saya yakin ya kan kubus geng Solo juga sekarang menagih janji, artinya gini, dukung, bantu, dan itu sudah merupakan satu sistem yang sedang berjalan Pak. Jadi boleh dikatakan begini, zaman Jokowi itu korupsi udah kayak pesugihan, satu saat ditagih gitu, satu saat ditagih kan untuk kepentingan politik Jokowi dan mempertahankan supremasi politik dinasti. Tuduhan Sri Rajasa adalah narasi yang tidak logis dan sangat mudah dipatahkan. Pertama, momentum demo terjadi pada masa Prabowo sebagai presiden, bukan Jokowi. Sehingga mustahil Jokowi memiliki kekuasaan untuk mengatur jalannya aksi di lapangan. Kedua, logika tuduhan implisit bahwa Jokowi ingin menggulingkan Prabowo demi Gibran naik menjadi presiden adalah skenario yang bertentangan dengan fakta politik saat ini. Tidak ada bukti operasional, logistik, atau komunikasi yang mendukung klaim itu. Sementara publikasi atau teori semacam itu lebih menyerupai framing jahat daripada analisis berbasis data. Padahal orang ini adalah mantan intelijen. Selain itu, pola narasi Sri Rajasa cenderung mengaburkan fakta. Penyandang dana seperti Riza Khalid memang terlibat, tetapi itu tidak otomatis mengimplikasikan kontrol politik dari Jokowi. Menuduh Jokowi sebagai pengendali seolah-olah mengabaikan peran aparat, pengorganisasi lokal, dan dinamika massa yang kompleks. Dalam konteks politik, setiap kerusuhan massa bisa dipengaruhi oleh banyak aktor. Tetapi mengaitkannya langsung pada Jokowi adalah simplifikasi ekstrem yang menyesatkan. Nah, budayawan Sujiwo Tejo yang sebenarnya selama ini juga kritis terhadap Jokowi maupun pemerintah punya perspektif lain yang menegaskan sisi logis dan moral dari isu ini. Sujiwo Tejo mengingatkan bahwa isu ijazah yang sering dijadikan alat serangan politik terhadap Jokowi tidak bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan, integritas, atau kapasitas seseorang. Kesuksesan menurut Sujiwo Tejo lahir dari keberanian mengambil resiko, kerja nyata, dan etika moral, bukan sekadar sertifikat formal. Jadi hal lain adalah soal penjaraan, teman-teman mahasiswa. Ada banyak yang bergeser nantinya. Waktu zaman Pak Jokowi soal ijazah, saya
oke lah saya nggak ikut-ikut, tapi bergeser tiba-tiba aja Pak Selamat, tiba-tiba ijazah sebagai kejujuran waktu di KPU menjadi ijazah sebagai Tuhan. Seolah-olah orang itu hanya sukses atau enggak pada ijazah. Yang saya takut dari soal ijazah adalah orang menuhankan ijazah. Saya hidup tanpa ijazah. Banyak teman saya di ITB yang nggak ngambil ijazah juga. Saya takutnya itu. Nah, pada kasus ini saya berusaha Bu Mira untuk tidak melihat video penjarahan. Saya bukan ulama tapi saya ijtihad, kalau penjarahan itu haram berarti melihat penjarahan itu haram. Saya berusaha skip, gak nonton. Tapi tetap mendengar katanya ijazahnya Sahroni itu jelek gitu loh. Gitu 66. Terus gak ada hubungannya orang sukses sama ijazah. Gak ada. Setiap kali ikram, setiap kali melihat orang sukses, yang aku tanyakan adalah dia pasti dalam hidupnya pernah mengambil risiko yang aku gak berani ambil. Itu yang harus kita didik ke masyarakat, jangan iri kepada orang kaya. Saya pernah syuting di nggak usah saya sebut namanya, dia pengusaha batik. Di jalan utama di Solo, rumahnya kecil masuk, begitu masuk itu 2 kali lapangan bola. Pertama saya iri, Mas, tapi lama-lama dia pasti pada tahun 70-an, 60-an mengambil risiko yang Sujiwo Tejo jadi pengecut gak berani ambil. Pesan Sujiwo Tejo ini memberi perspektif yang menyejukkan sekaligus menohok. Di tengah riuh tudingan ngawur soal Jokowi mendalangi rusuh demo dan fitnah para penuduh ijazah palsu. Ia menekankan bahwa kesuksesan, integritas, dan kapasitas seseorang tidak bisa diukur dari sertifikat formal semata seperti ijazah, melainkan lahir dari keberanian mengambil resiko, kerja nyata, dan etika moral. Kritiknya terhadap aksi penjarahan dan dorongan agar masyarakat menghargai kerja keras dan keberanian, bukan iri atau dengki, sekaligus menjadi tamparan bagi mereka yang mencoba mempolitisasi isu ini, menciderai logika dan moral publik demi framing politik, menuhankan ijazah atau menyudutkan figur publik lewat klaim sepihak hanyalah bentuk manipulasi opini. Sementara yang seharusnya diteladani adalah keberanian dan tindakan nyata yang sesungguhnya membentuk kesuksesan. Nah, kini kita masuk ke analisis strategis dari intelijen dari Hendro Priyono. Mantan kepala BIN ini menekankan adanya campur tangan asing, non-state actors, dengan pengaruh besar terhadap kebijakan negara mereka yang memanfaatkan kerusuhan dan aksi massa di dalam negeri. Menurut Hendro Priyono, kaki tangan di dalam negeri seringkali tidak sadar sedang dipakai. Sementara tujuan pihak luar jelas mempengaruhi arah politik Indonesia dengan cara lebih halus dibandingkan dengan cara konvensional. Pernyataan Hendro Priyono membuka perspektif penting. Kerusuhan demo tidak melulu soal politik domestik semata, tetapi ada indikasi manipulasi dari pihak luar yang memanfaatkan kekacauan untuk kepentingan mereka. Karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu tapi yang usul. Tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa?
Dugaannya sementara tujuannya? Hah? Ya jelas tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Nah, kalau kita masih diem aja ya habis kita. Pak Hendro, Pak sudah tahu Pak, ada aktor dari luar yang menunggang itu? Saya nggak tahu, tapi saya yang tahu itu. Tapi sudah melaporkan ke Pak Prabowo Pak? Ya? Sudah melaporkan ke Pak Prabowo? Nggak ditanya, masa lapor. Memberi saran gitu Pak, memberikan. Kalau kamu tanya saya kasih tahu. Ya Pak, itu juga. Masa saya kasih tahu, emang saya kan saya udah pensiun. Saya kan cuma cerita pengalaman saya, kalau saya lihat kayak gini, nggak lain saya udah tahu. Ada yang nyebar duit, ada, saya tahu. Tapi apakah masih ada di Pak potensi pengarahan masa kembali untuk mengubarkan DPR atau Indonesia gitu? Ada nggak sih upaya untuk mengubarkan DPR gitu? Apakah ada aksi massa lagi gitu Pak? Ada aksi massa yang lebih besar mungkin Pak? Ada pergerakan lebih besar Wah, lagi nantinya? kita lihat aja, kalau semakin gila kan berarti semakin jahat itu aktor. Kan yang mati kita, dia kan enggak. Tapi sasaran dia kan tercapai. Yang mati anak-anak kita, apalagi udah mulai anak-anak kecil gitu, remaja dipakai. Itu kadang-kadang kita nggak sadar. Susah ngasih tahunya, kamu dong kasih tahu. Tapi sejauh ini apakah mereka sudah puas Pak dengan kemarin? Apakah mereka sudah puas dengan capaian kemarin itu dengan melibatkan anak-anak? Yang sudah puas? Kemarin. Apakah aktor yang sudah puas Pak sudah melibatkan anak-anak? Wah, setan mana bisa puas? Tuduhan bahwa geng Solo menjadi dalang jelas tidak berdasar, karena fakta intelijen justru menunjukkan kaki tangan di dalam negeri sering tidak menyadari sedang dimainkan oleh aktor eksternal. Analisis ini sekaligus menampar balik narasi ngawur para penuduh. Tudingan bahwa Jokowi mengatur chaos demi keuntungan politik pribadi, seperti menggiring Prabowo atau mendorong Gibran, tidak hanya lemah secara faktual, tetapi juga mengabaikan dinamika nyata yang jauh lebih kompleks. Fokus seharusnya pada motif tersangka korupsi, penyandang dana, dan intervensi pihak luar, bukan mengaitkan Jokowi dengan skenario makar. Hendro Priyono menegaskan bahwa korban sejatinya adalah rakyat, termasuk anak-anak dan remaja yang tak tahu menau dipakai dalam konflik ini. Ini menegaskan bahwa narasi politisasi Jokowi hanyalah framing sepihak yang berbahaya bagi logika publik. Dengan demikian, pemahaman yang matang atas situasi sebenarnya menolak tuduhan ngawur dan menempatkan analisis di ranah fakta, moral, dan kepentingan nasional. Nah, Faisal Segaf menanggapi pernyataan Hendro Priyono soal campur tangan pihak asing dan pengendalian massa di balik demo rusuh. Tidak hanya menuduh Jokowi sebagai dalang kerusakan politik dan demokrasi, Faisal bahkan menuding Hendro Priyono turut bertanggung jawab atas kerusakan negara. Sikap provokatif dan retorika kerasnya mempertegas sisi kontroversial Faisal, sekaligus menantang kredibilitas seorang Hendro Priyono. Hendro Priyono ini pemain di lingkar kekuasaan inti Jokowi dan mengambil faedah dengan penyuplaian informasi-informasi yang justru selama 10 tahun menyandra, bahkan ikut serta bersama Jokowi menciptakan aneka kerusakan dalam ruang bernegara. Pada dimensi demokrasi dan politik, saya ingin mengatakan, dalang kerusakan ini juga bagian dari kontribusi besar Hendro Priyono di masa lalu. Jadi nama ini tidak perlu disebutkan, apalagi diberikan panggung oleh media-media nasional. Ini penipuan. Seorang intelijen senior itu, dia harus mempertaruhkan prinsip kejujuran, kredibilitas, yang kemudian dapat dirujuk setiap informasi yang keluar dari ucapannya. Tapi kalau seorang yang berbakat pembohong, yang ikut dalam konspirasi, membohongi seluruh rakyat, maka agak susah. Saya nggak menemukan nama Hendro Priyono itu dirujuk oleh kekuatan atau kelompok-kelompok kajian internasional. Bahkan di kalangan Houthi misalnya di Yaman, nama ini nggak ada dibuang di tempat sampah. Siapa Hendro Priyono? Yang keluar mengatakan, ada dalang. Sudah ada, saya kantongi namanya. Kamu dalangnya. Kami harus ditangkap Hendro Priyono.
Kamu berhenti untuk menipu publik dengan manuver-manuver politik dengan seolah-olah kamu satu jenderal senior, mantan intelijen yang hebat. Kamu nggak dihitung. Di tahun 98 orang kayak Hendro ini, kalau ada mahasiswa demo, dia ngumpat, dia lari. Dia sembunyi di gorong-gorong. Namanya kemudian muncul dengan dugaan keterlibatan dia dalam kasus Munir. Namanya muncul dalam kasus Lampung Berdarah. Namanya muncul dalam peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap rakyat kecil. Jadi Hendro Priyono menurut saya sudah saatnya berhenti memamerkan satu kebohongan publik dengan mengarahkan tuduhan yang bisa disebut dan disimpulkan oleh publik informasi hoaks. Kecuali Hendro Priyono secara jujur dan terbuka mengatakan kepada publik. Faizal mencoba menciptakan sensasi dengan menyamakan narasi politik dengan kerusakan negara. Padahal logika dan bukti empirisnya sangat lemah. Strategi ini bukan jelas analisis, tapi propaganda yang memanfaatkan keresahan publik untuk memojokkan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, Jokowi. Demo-demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari salah urus kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka esensinya kerusakan negara, kerusakan politik, kerusakan demokrasi, dalangnya adalah Jokowi. Kalau Hendro menunjuk jari ke Solo dan aktor utama itu adalah Jokowi, informasi itu benar. Tapi kalau dia mengarahkan kepada pihak lain, pihak asing, pihak yang bisa saja yang dimaksud Hendro itu akan dimanipulasi kepada lawan-lawan politik yang pernah dizalimi di era kekuasaan Jokowi. Dengan perspektif ini, kita bisa menilai bahwa narasi Faizal lebih banyak memanipulasi emosi dan menciptakan polarisasi, bukan menyampaikan analis politik yang valid. Tuduhan ngawur harus dikonfrontasi dengan fakta dan logika. Demo rusuh adalah fenomena kompleks, bukan panggung untuk menyempatkan dalang secara arbitrer pada presiden atau mantan pejabat. NID saja mengeluarkan dana untuk membantu LSM-LSM di kita ini, bisa setiap proyek itu 300.000 US dollar. Setiap proyek. Ya. 300.000 itu saja. Itu berarti berapa tuh? Sekitar 45 miliar. Dan itu proyek. Dan itu juga dititipkan, bukan sepenuhnya saya sebutnya. Ada IRI ya, Institut Republik IRI. Itu juga main juga di mana-mana. Jadi kalau net itu laporan ke Kongres dan dibiayai langsung Kongres, IRI itu dibiayai juga itu langsung dari sana. CRF. Ya. Oke, jadi ini artinya harus analisasi ini harus didukung oleh fakta-fakta dulu. Harus fakta, Bro. Fakta dulu. Ya, jadi kalau fakta itu harus dikumpulkan dulu ya. Betul, tapi itu bisa jadi berlaku kalau memancing di air keruh. Itu dia atau dia menyalip di tikungan. Nah, tapi makanya saya bilang saya tidak setuju atau tidak setuju. Tapi menurut saya hati-hati supaya ingat bahwa apa yang kalian perjuangkan bisa saja akhir finalnya nanti memuaskan kamu, tapi bukan tujuan kamu yang tercapai, tujuannya orang lain. Terjadi seperti itu hati-hati. Jadi saya mau kasih tahu, tidak penting seorang Hendro Priyono yang dibanggakan sebagai jagoan intelijen dalam bidangnya, di mata saya dia tidak diperhitungkan. Ini orang tua yang seharusnya menghabiskan waktu dengan cucunya, berhenti untuk semer kumis dan menyibukkan waktu-waktu dia untuk menceritakan sejarah masa lalunya yang penuh darah dan kegelapan. Kepada cucunya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada lingkungan dekatnya. Dia tidak pantas berinteraksi dan dirujuk oleh publik. Karena dia adalah aktor yang ikut dalam daftar di utama geng Solo. Jadi kita menunggu saja. Kita berharap Presiden segera membentuk satu tim yang sungguh-sungguh independen, yang dijamin bekerja secara profesional, kemudian menemukan apa-apa saja penyebab yang memicu terjadinya kekacauan, kerusuhan, demo anarkis,
dan tindakan-tindakan destruktif yang hari ini semakin masif. Jadi, saya menyarankan kepada Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia, informasi apapun yang keluar dari mulut Hendro Priyono langsung dibuang ke tempat sampah. Ini pemain, dia punya maksud, dia punya tujuan. Tersirat di balik manuver yang sangat norak, sangat busuk, dan sebenarnya menelanjangi dirinya sendiri. Bahwa aktornya secara politik dan kerusakan negara itu adalah Hendro sendiri. Hendro Priyono aktornya. Anda melihat ini ada skenario hitam? Sudah pasti. Munculnya aktor-aktor lama yang berkontribusi, yang memiliki perselingkuhan politik kekuasaan selama 10 tahun dengan Jokowi, di panggung hari ini menegaskan bahwa ada di sana konspirasi, ada di sana teater, ada di sana drama politik. Untuk apa? Untuk menggerogoti pemerintahan Prabowo. Untuk mengacaukan jalannya pemerintahan. Untuk membenturkan rakyat dengan negara. Pernyataan Faizal, Refli Harun, Roy Suryo, dan Sri Rajasa hanyalah provokasi murahan dan tudingan bodoh. Menyasar Jokowi atau geng Solo sebagai dalang kerusuhan demo sama sekali tidak berdasar dan sangat menyesatkan. Kerusuhan 25 Agustus muncul dari kombinasi faktor yang kompleks. Tersangka korupsi memanfaatkan momentum untuk menghindari jerat hukum, manipulasi narasi dan tuntutan awal menjadi isu pembubaran DPR untuk memicu amarah massa, serta adanya celah pengawasan aparat yang memberi ruang bagi perusakan dan kekacauan. Di sisi lain, sejumlah penumpang gelap ikut memanfaatkan situasi, memancing ikan di air keruh, termasuk Roy Suryo CS, dengan motif politik dan hukum tersendiri, terutama terkait dengan kasus fitnah ijazah palsu terhadap Jokowi. Ada satu organisasi yang namanya National Endowment for Democracy, NED. Dan NED ini main di mana-mana. Memang sulit sekali kita buktikan bahwa dia memberikan dana langsung terus dipakai demonstrasi. Itu nggak ada. Ini operasi intelijen disebut clandestine. Jadi ada operasi dua muka. Ini diberikan misalnya itu kan dana yang diberikan kepada salah satu LSM kita. NED ini memberikan hibah dana. Itu kepada LSM kita yang tadi saya mau sebut ya LSM. Tapi LSM ini juga tidak terasa ngerti atau tidak ngerti, tapi selalu alasannya kan untuk misalnya lingkungan hidup, tapi tidak mengikat, jadi artinya bisa dipakai apa saja. Nah ini yang saya khawatir gitu, sehingga susah dikontrol. Kalau kita bilang NED, kamu kenapa jadi dalang di sini, dia akan bilang saya enggak, saya cuma kasih hibah gitu dana sampai 250 sampai 300 ribu US dollar per proyek gitu. Itu kan sesuatu yang bisa digunakan atau disalahgunakan kan terserah. Terserah kepada keadaan bagaimana yang bisa memikat untuk suatu gerakan. Think tanknya pemerintah Amerika ini, NGO-nya berhasil. Ketika reformasi kita itu, mereka mensponsori dan bisa dibilang mendikte lah. Mendikte. Sehingga amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 2002 itu dikerjakan oleh kita, bangsa kita sendiri. Tapi dibisikin oleh mereka. Lalu perang informasi. Perang kebudayaan itu lewat film, lewat musik, lewat apalah begitu ya. Lahirnya One Piece misalnya kan. Itu kan gitu tembak, tektok gitu, tak gitu. Itu kebudayaan. Presiden Prabowo sudah mengungkapkan bahwa banyak laporan menunjukkan kerusuhan dipicu oleh niat jahat dan terencana, bukan aksi aspiratif. Laporan tentang truk penuh petasan, pembakaran gedung DPRD, serta korban sipil menunjukkan skala kerusuhan yang disengaja untuk menciptakan chaos. Prabowo menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dijamin undang-undang, tetapi harus damai dan tertib. Sementara perusakan dan pembakaran jelas melanggar hukum dan menimbulkan korban. Presiden juga menekankan bahwa aparat negara harus menelusuri dalang di balik kerusuhan ini, menghadapi mafia atau kelompok yang mencoba mengganggu kehidupan rakyat dan pembangunan nasional. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada
makar, dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Dengan konteks ini, tuduhan menyasar Jokowi atau geng Solo menjadi tidak relevan dan lemah fakta. Kerusuhan dipicu oleh aktor lokal dengan kepentingan hukum dan politik tertentu, dipicu penumpang gelap oportunis, serta adanya celah pengawasan aparat, bukan karena presiden atau mantan pejabat berkonspirasi. Sikap Prabowo menegaskan bahwa fokus seharusnya adalah menegakkan hukum, menelusuri aktor nyata di balik kerusuhan, dan memastikan keamanan publik, bukan membacak narasi dengan framing politik ngawur dan menyesatkan.